Haleluya, Kristus bangkit, haleluya. Selamat Paskah untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu Paskah kali ini tidak lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kita masih dilanda dengan coronavirus. Banyak pemberitahuan untuk tetap menjaga social distancing, menjaga 3M. Tetapi yang lebih dari itu adalah tahun ini suasananya agak sedikit mencekam, yakni teror bom. Bom di gereja Katedral Makassar. Itu semua menghentak kita. Dan dari sharing beberapa umat, beberapa keluarga, Romo, bagaimana? Apakah kami masih bisa ke gereja atau tidak? Ketakutan itu tentu sangat manusiawi, karena teror bom yang disasar pada gereja. Tapi di situ iman kita diuji, bahwa Paskah kita melampaui segala situasi dunia saat ini. Kristus yang bangkit itu meyakinkan kita bahwa pengharapan itu melampaui pengharapan manusiawi kita sampai pada pengharapan ilahi. Ada beberapa pesan yang masuk di laman Facebook, kemudian di WA, tapi bagi saya ada satu yang menarik. Dikutip dari pendapat seorang teolog. Dia katakan begini dalam refleksinya. Jumat Agung tanpa Paskah tidak bermakna. Itu artinya apa? Jumat Agung tanpa kebangkitan menjadi kurang maknanya. Maka Kristus yang bangkit itu meretas jalan pengharapan. Jalan pengharapan, sukacita oleh karena kebangkitan Kristus Tuhan. Maka Paskah kita, iman kita tidak sia-sia karena Kristus bangkit. Umat beriman yang terkasih yang dicintai Tuhan, etape Paskah kali ini mengisahkan pengalaman yang indah dari kesaksian Maria Magdalena, Petrus, dan seorang lain murid yang dikasihi Tuhan. Menarik bahwa mereka ini menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Dan untuk itu kita pun, tugas panggilan kita untuk menjadi saksi Paskah Tuhan, saksi kebangkitan itu sendiri, dengan menjadi pengikut Kristus yang terbaik. Kembali kita pada kisah Injil Yohanes. Maria Magdalena yang adalah seorang perempuan, pagi-pagi buta ketika hari masih gelap, dia berani pergi jalan seorang diri ke kubur Yesus. Dia cemas, dia gelisah menatap situasi yang ada di kubur Yesus. Kubur kosong. Lalu apa yang terjadi? Dia panik. Dia pulang kembali kepada para rasul, kepada Petrus. Tuhan telah diambil orang. Refleksi Maria Magdalena dalam pengalamannya sampai pada Tuhan diambil orang. Umat beriman yang terkasih, yang dicintai Tuhan, sangat dimengerti ketika Maria Magdalena panik, ketika dia gelisah Tuhan yang dicintai itu tidak ada. Karena apa? Pengalaman dikasih oleh Yesus yang luar biasa yang dialami oleh Maria Magdalena. Kita masih ingat ketika dia dihakimi oleh tua-tua Yahudi karena kedapatan berzina, supaya dia dihukum rajam. Tapi Tuhan katakan, saya tidak menghukum engkau, tapi pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Pengalaman kasih dikasih oleh Tuhan yang meyakinkan Maria Magdalena untuk memiliki Tuhan. Maka ketika Tuhan itu tidak ada, dia panik. Tuhanku telah diambil orang. Itulah warta yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada Petrus dan seorang murid yang lain. Tetapi kisah itu tidak sampai di situ. Petrus dan seorang murid yang lain pergi ke kubur Yesus. Maklum, Petrus sudah tua, sudah berumur, sehingga murid yang lain itu lebih dahulu mendapati kubur Yesus, tetapi tidak berani masuk. Disitulah letak karisma Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia datang, dia masuk walaupun terlambat, lalu dia katakan, Tuhan telah bangkit. Fakta, makam kosong atau kubur kosong mau mengisyaratkan dengan jelas bahwa maut tak berdaya oleh hidup, oleh kebangkitan Yesus sendiri. Itulah fakta kubur kosong. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menilik sikap dari Petrus
Mau tidak mau kita mengingat dia bagaimana seorang Petrus yang gagah perkasa itu tampang brewok untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Tapi kisah sebelumnya di hadapan wanita, dia mengatakan saya tidak mengenal Yesus sampai ayam berkokok 3 kali. Maka sebagai refleksi sejenak dari Petrus ini, ya kita boleh menganggap diri gagah perkasa yang luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan situasi yang mencekam, kita dituntut untuk tetap kuat. Dia boleh brewok, jenggotnya panjang, tapi ada yang mengatakan, Petrus itu nyalinya Hello Kitty. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita simpul dari kisah ini, kisah yang indah ini, sebuah pewartaan tentang kebangkitan Tuhan. Panggilan kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, untuk mewartakan kebangkitan Tuhan itu sendiri, menjadi rasul kebangkitan. Maka simpulnya adalah fakta Tuhan diambil orang yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Kalau hanya sampai di situ, berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak bangkit. Karena apa? Boleh pengalaman kasih Maria Magdalena mengalami kasih yang sungguh dari Yesus, tapi ketika kasih itu tidak dibarengi dengan kebangkitan, kita akan dihantar pada kecemasan, kegelisahan, kepanikan. Tetapi kasih yang disertai oleh kebangkitan, kita akan diantar pada suasana damai, situasi sukacita, situasi yang penuh ketenangan. Maka dari itu, kita harus sampai pada kesaksian Petrus dan seorang murid yang dikasihi Tuhan. Fakta kubur kosong, fakta makam kosong. Fakta ini sekali lagi mau menandaskan bahwa maut tak berdaya di hadapan kehidupan. Maut tak berkutik oleh Kristus yang bangkit itu. Itulah yang menjadi pewartaan kita saat ini. Sukacita Paskah, damai yang kita alami bahwa Kristus Tuhan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Maka pertanyaannya, untuk apa kita takut dan gelisah dengan situasi saat ini? Pasca kita saat ini dengan wabah corona, teror bom dan lain sebagainya. Yang kita wartakan adalah harus punya keyakinan bahwa Pasca adalah korban cinta paripurna dari sang cinta sejati, yakni Kristus sendiri. Di sanalah terpapar pasio cinta sejati, pasio cinta yang abadi yang tidak ada bandingnya. Maka kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki itu. Dalam situasi apapun, dalam situasi yang mencekam saat ini, karena kita telah mengalami Paskah, maka kita wartakan bahwa Kristus Tuhanku telah bangkit. Inilah Paskah kita, Paskahku, Paskahmu, Paskah kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada umat beriman yang terkasih, pencinta sabda yang dicintai Tuhan telah menyaksikan channel ini. Tetap bersama channel ini, channel Komsos 1 Yosef Pandan, dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe channel ini. Tuhan memberkati.